Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina amma ba'd. Anggaku bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama kita muliakan, kepada pemuka masyarakat seluruh perangkat negara kita, dan juga mohon izin kepada buya-buya, alim ulama, jadi pandai untuk memberikan tausiah pada malam ini. Seandainya ada yang perlu diluruskan, contoh yang membantu di depan, sentiasa yang telah dinilai, kami harapkan masuk dari dia kita. Kemudian kepada seluruh ibu-ibu guru kandang yang kita juga hormati, dan para remaja yang penuh semangat, yang memberikan kita harapan bahwa insya Allah seandainya tokoh masyarakat kita, alim ulama kita sudah ada generasi pelapis, generasi pelanjut. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa, karena di banyak tempat, umumnya masjid, musala, dan kegiatan agama, jarang dan langka ada anak-anak muda dan remaja yang terlibat. Maka berarti nagari yang tercinta ini, negeri sialam, mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu. Pertama, Bapak dan Ibu yang telah muliakan, berawali tausiah kita malam ini, mari kita kembali bersyukur kepada Allah, karena Allah masih beri kita kesempatan untuk beramal. Allah beri kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa datang ke masjid pada malam hari ini. Apa itu taufik? Taufik itu adalah kemudahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah itu keinginan dan kesadaran yang ada di hati kita. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita merencanakan kebaikan dan persiapan sudah matang, tiba-tiba ada kendala, hujan lebat luar biasa, tidak jadi yang kita rencanakan, berarti tidak ada taufik dari Allah. Hidayah semuanya ada, tapi taufik, pertolongan, kemudahan, kekuatan, dan juga kesempatan belum Allah izinkan. Maka Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ketika seorang mukmin ada kesempatan beribadah dan terwujud ibadah itu dia lakukan, berarti itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri kami pertolongan, beri kami kekuatan dan kemudahan sehingga kami bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Kami bisa mengingat dan membesarkan-Mu.
dan kami bisa memperbaiki kualitas perbuatan. Kalau itu bisa kita lakukan, artinya itu rezeki, itu nikmat dari Allah Subhanahu. Bapak dan Ibu ya Allah, muliakan kalau seandainya ada orang ketika dia sakit, ketika sedang bermusibah, ketika hidupnya susah, tak ada Allah. Itu sebenarnya bukan musibah, itu nikmat, itulah kebaikan. Sebenarnya ketika ada orang rezekinya naik, ketika dia sedang berpuasa, ada pangkat dan jabatan, tapi itu yang membuat dia absen, ragu-ragu dan takut membela agama Allah, takut jabatan hilang. Maka jabatan, kekuasaan itu bukanlah nikmat, tapi itu musibah. Maka Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ketika ada seorang mukmin diberi Allah musibah, ujian dan cobaan, kadang-kadang itu caranya Allah menunjukkan kasih dan sayangnya. Inna Allah idza ahaba abda ibtalahu. Allah itu kalau dia sayang kepada seseorang, Allah beri orang itu cobaan. Tanda sayang Allah beri cobaan. Kadang-kadang ketika ada percobaan itu tekanan jauh. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kalau itu baik puasa, lalu bertanya barada dosa bapak lalu 80.000 sekilo. La ilaha illallah mahanullah tabacul la ilaha illallah maha. Astagfirullah mulia susahnya tabacul istighfar ketika itu susah. Artinya takana Allah dia ada susah, dia ada musibah, dia sedang sakit, maka itu bukan musibah, itulah nikmat sebenarnya. Tapi kalau lupa Allah, dia kaya, dia punya pakai jabatan, itu adalah musibah. Maka di mana Allah akan bersyukur kita kepada Allah. Allah masih beri kita kesempatan untuk beramal, di mana akan datang masanya, akan ada nanti suatu saat orang ingin beribadah tapi tidak bisa lagi beribadah, dan itu akan jadi penyesalan yang luar biasa. Ketika saja ingin beribadah, waktu beribadah sudah habis. Ketika sudah ingin bersemangat ke masjid, tidak boleh ke masjid. Lain takkanlah diriku 2 tahun yang lalu, ketika corona yang konon katanya sedang memuncak, di saat itu ada himbauan tidak usah ke masjid, sholat di rumah saja, Jumat ganti dengan zuhur. Bahkan ada beberapa masjid yang memang betul-betul mengunci pengurusnya termasuk guru takwa. Ada arahan pemerintah nggak menerima lagi sekedar buka suku barang, tapi memang mentah-mentah dikunci masjid. Ada masjid yang supaya orang tak datang dicabutnya orang jadi masjid. Ada masjid dengan alasan corona membuat kebijakan yang boleh supaya hanya jemaah tetap, pendatang tak boleh setiap masuk masjid pada suatu TP. Di masa-masa itu di mana Allah muliakan tarasul memandang lama ini ketika ini beribadah dan bisa beribadah. Datang bulan puasa tarawih dibatasi. Bahkan Bapak dan Ibu di beberapa tempat bagi ASN baca tak nak saya presiden tadi, aku melakukan komandan sampai begitu. Adalah masjid nyanyi juga tarawih, tapi tak itu kan dilaporkan tarawih lampu dimatikan. Aku menunggu sehingga ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan, selama 20 tahun di masjid tarawih tidak samparono, tidak ada lagi kegiatan buku bersama, pai balai orang takut karena corona,
basah betul budaya. Tak berikut lah. Basah. Ketika itu cuma yang Allah kan kita mendadak di lapau-lapau. Banyak orang merah. Kok tuan mulia dulu sasek pemerintah masuk tak boleh berjumai. Merah-merah orang di lapau. Mengunjuk-unjuk orang basah. Dia tak boleh sembahyang berjumai. Ketika itu aku berpikir ya Allah, mudah-mudahan capek tak corona. Bekok kok corona hilang, mudah-mudahan rami masa dia. Iya, lewat 2 tahun lah boleh ada kelonggaran. Lah boleh balik, meskipun dibatasi. Lah boleh ke surau, lah boleh balik jumlah. Tapi yang mengherankan, ngabai-ngabai lah boleh tak ini. Ketika nak boleh, ini boleh. Lah boleh, tidak ada jumlah. Nama jemaah Allah mulia kan ketika itu sebenarnya ini mana Allah ingin memberi kita pelajaran bahasa kita ingin beribadah tak boleh beribadah. Nanti akan datang zamannya ketika orang ingin beribadah tapi waktu beribadah sudah habis. Inilah yang dirasakan dia orang yang berada di alam kubur. Akan datang zamannya orang kafir semuanya beriman. Orang yang tidak percaya kepada Allah, orang komunis, orang ateis, orang yang tidak Islam, semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Namun dia beriman di saat beriman ketika itu tidak ada gunanya lagi, yaitu orang yang sudah meninggal. Karena beriman, beramal itu ujian, dan waktu untuk ujian cuma di dunia. Rahmat tidak ada ujian. Sembahyang, puasa, haji, ibadah, amal soleh, meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu ujian sebenarnya. Dan itu hanya berlaku di dunia. Nanti setelah mati tidak ada lagi ujian. Meskipun ketika itu semua orang ingin beramal. Maka Bapak dan Ibu yang telah memuliakan, waktu yang masih ada ini jangan sia-siakan. Insya Allah malam ini 27 Rajab. Lalu setelah itu kita masuk Sya'ban. Setelah itu bulan Ramadan. Lain tahu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, apa doa yang diajarkan Nabi ketika masuk bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa, ya Allah, ajar kami diberkahan? Karena inti dari permintaan dan doa orang beriman untuk minta berkah, bukan minta anak. Kalau tamankan Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau dia menikah barik Allah lakum wa barakatuh. Kalau layanan berikan lahum wasyarakat wahid, keberkahan yang diminta. Nabi mengajarkan kita berdoa, ya Allah berikan keberkahan kepada anak-anak, pasangan kami, harta kami, rezeki kami, akhir keberkahan. Apa itu maknanya berkah? Berkah itu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, sesuatu jumlahnya mungkin tak banyak, tapi manfaatnya banyak, keberkahan. Sakitnya tapi pada surga. Ada bukti sejuta. Ada orang yang penghasilannya mungkin 2 juta sebulan, tapi dengan uang yang 2 juta itu dia mampu memberi makan keluarganya dan tidak mau lagi mengambil yang haram. Jumlah yang 2 juta itu sempat puluh berubah. 1 dia makan yang yatim. Pitih 2 juta tapi infak bisa, makan yang halal, anak yatim gratis di masjid pun menyumbang. Artinya meskipun uangnya hanya 2 juta tapi banyak manfaat, banyak yang menikmatinya, berarti pikirnya berkah. Tapi kalau ada orang uangnya banyak, tabungannya, depositonya miliaran, hartanya tidak terhitung, dia punya usaha
batu baru, punya usaha sawit, punya usaha agen PCR, tapi masih sampai apinya mampu bansos orang miskin. Pitih juga banyak, tapi masih mencari tambahan dari yang haram. Tidak pernah satu maju orang lain, tidak pernah menyumbang. Pitih banyak hanya untuk dirinya dan keluarganya. Berarti pitihnya tidak berkah. Banyak tapi manfaatnya sedikit. Ada orang umur cuma 20 tahun lalu dia meninggal. Ketika dia meninggal, banyak orang terkagum, banyak orang tersentak. Siang dia meninggal, ketika itu suka menolong. Ini upahnya apa? Ini elok lagu. Ini suka menolong dengan tangan, sampai kaki. Sampai orang datang, gotong royong taruh. Kalau banyak tidak pernah datang. Kita tidak ada lagi. Kehilangan awak berkah. Jadi 20 tahun banyak orang yang tahu, banyak orang yang tipu, banyak orang yang merasa kebaikannya. Berarti hidupnya berkah. Tapi ada orang umurnya di atas 100, pas dia mati orang yang terjadi. Siapa yang meninggalnya mau? Itu yang umur 100 yang mati nih bang. Yang nggak mau itu banyak yang tidak mau. Payah orang yang meninggal. Setiap undang tak pernah tipu, badannya tak pernah datang, cari kan boleh mati. Jangankan bersedih, banyak orang lapar alhamdulillah meninggal. Berarti hidupnya tidak berkah. Maka jemaah yang Allah mengatakan, kenapa bulan Rajab, bulan Sya'ban kita mohon keberkahan? Sebab yang namanya bulan di dalam Islam jumlah hari itu sama. Minimal 29, banyaknya maksimalnya 30 hari. Maka juga yang Allah muliakan ketika orang mencari bulan puasa, mencari hari ke-29 Sya'ban. Kalau nampak bulan berarti Sya'ban cuma 29, yang nampak itu bulan Ramadan bisa puasa. Kalau yang nampak cuma 30, sesudah 30 berarti besoknya puasa. Maka kadang-kadang jemaah yang Allah muliakan bulan yang Allah menambah bulan puasa, yang Allah menambah cukup 30, maka berarti sehari. Yang Allah menambah berarti Sya'ban 29, yang Allah menambah berarti Sya'ban 30, 3 ini sehari. Tidak ada bulan 21, 30 bulan puasa. Nah, jemaah yang Allah muliakan bulan Sya'ban, bulan Rajab, jumlah itu tidak berbeda sama di bulan-bulan yang lain, tapi pahalanya ibadah itu jauh lebih ada. Jumlah hari sama, tapi kesempatan tidak terlalu banyak. Itu namanya berkah. Bagi udah yang lain ibadah, bulan Rajab, bulan Sya'ban. Nah, doa yang berikutnya, wa balighna Ramadan, sampaikan ya Allah kami menuju bulan Ramadan. Ketika Ramadan tiba, kami sedang sehat. Kalau aku tidak sempat menuju bulan Ramadan, meninggal sebelum Ramadan, ada yang lain menuju bulan puasa, tapi sedang sakit, tidak bisa puasa. Berdoa, balighna Ramadan. Karena Bapak Ibu yang Allah muliakan, nampak bulan puasa nang kaki koko lah mulai dulu dia corona mulai. Kadang-kadang wah heran ketika bulan puasa kepatang tidak sembrono beribadah, banyak ambil sok jarang sampai tiap jaraknya. Jumat diganti zuhur, lah hampir 3 tahun lah pamit, lah mulai lapar. Yang lebih membuat kita itu tidak terima dan merasa tidak adil
atau ragu jangan-jangan ragu isi lain di balik ini. Saat yang PPKM, saat yang ada PPKM level 3 nata dicabut, PPKM dibatalkan. Padahal sebelum PPKM, tapi dia ulang tahun baru, Jonathan dicabut PPKM. Siap Natal, tahun baru, meriah, ramai ulang. Ada organ tunggal, ada musik, ramai bermuda. Tidak ada yang kena corona. Ama semua Imlek, hari raya orang Cina, tidak ada masalah. Lah selesai Imlek, mulai keluar berita. Varian corona Omicron diperkirakan melonjak bulan Maret. Maret itu kosong, termasuk kosong. Bakok bisa. Ketika sedang PPKM dicabut menjelang Natal. Lah selesai Natal di Imlek, udah kosong mulai berita PPKM virus Omicron melonjak bulan Maret. Malah kita penyanyi Omicron masuk hari bulan Februari. Bakok tahu bila Omicron termasuk. Kalau tahu bila Omicron termasuk, dia selamat tentang Omicron. Marhaban ya Omicron itu betul. Jangan keluar kaya di balik. Ini ulang balik, ulang puasa tahun ini, sumbayang bajarak semeter. Ceramah ini semua di malam ini. Tidak boleh jangan berdepan. Bagi keluar. Saya kalau aku dek karena Natal meriah, Imlek Rabi, tak babaan, aku tak terima. Ketika puasa mulai dari Omicron. Yang jalan semaya Allah mulakan dalam aturan syariat Islam. Tidak boleh ibadah berubah bentuknya. Caranya dari yang Allah tetapkan kecuali darurat. Ada dalam aturan syariat saf, rapat dan lurus. Itu ketentuan agama. Kalau sholat berjamaah, saf mesti rapat dan lurus. Bagi laki-laki wajib Jumat. Itu ketentuan syariat. Tidak boleh diubah kecuali darurat. Tadi rapat satu orang di jalan besar di corona. Tiba-tiba pandai orang mati di corona. Itu dilari di rumah sakit di corona. Ayo darurat. Tapi kalau cuma ada seorang orang terinfeksi kasusnya orang, mau di pada berkabar lalu juga terpapar virus Omicron. Berita itu bahas sama dia, atau tidak? Presa-presa sudah berdoa. Intinya jemaah yang mengatakan, yang ini namun tegas sekarang. Ketika ada kesempatan beribadah, jangan disusul. Sebab akan datang zamannya beribadah tidak ada. Beribadah tidak boleh, maka dia lebih parah. Beribadah tidak bisa, karena awaklah mati. Maka ketika masih ada kesempatan, doa yang kita ucapkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, jadikan kami mudah melakukan kebaikan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Itu pemanasan. Bulan Ramadan pertandingan. Semua ibadah bulan Ramadan dia ada latihan, ada uji coba, ada training. Baru tiba pertandingan dan sabanan. Rajab ke Sya'ban itu ibarat latihan ke pemanasan. Pertandingan dan sabanan itu bulan Ramadan. Baru tiba-tiba langsung pertandingan. Itu makanya banyak yang tumpah. Ketika puasa sakit, ketika puasa tidak siap, lapis puasa penasar, tidak sembrono beribadah bulan puasa. Bapak dan Ibu yang akan terkait dengan Isra dan Mi'raj. Nah, kan itu kaji kita malam ini. Namun aku yakin Bapak dan Ibu lah punya wawasan yang luas. Boleh ada buya kita sibuk tentang cari Isra. Pertama kita punya buya
Yang kedua Bapak dan Ibu acok pada pengajian Ustaz Ridwan. Kabar-kabarnya Ustaz Kombo benar ada sekok. Itu Ustaz ada ya. Ustaz Karimat ada sekok. Lah banyak Ustaz terkenal tentang dibuang-buang ada yang baca. Cerita tentang Isra Mi'raj, apa kejadian ketika Nabi Isra dan Mi'raj? Kita bicara saja Abu yang itu menyampaikan. Cuma ini mengajak Bapak dan Ibu untuk meninjau dari sisi lain. Kenapa kita mesti membaca cerita tentang Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tentang hijrah, tentang berbagai macam peristiwa di Makkah dan Madinah sejak turunnya ayat dan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat itu diturunkan. Bapak dan Ibu yang muliakan, tentu saja kita ingin melihat betapa beratnya perjuangan mendakwahkan Islam ini. Itu hikmah, itu pelajaran yang bisa kita ambil untuk Islam bisa ada seperti zaman ini. Perjuangannya luar biasa berat, pengorbanannya luar biasa banyak. Sejak Nabi diutus menjadi Rasul, tahu tak Bapak tadi? Nabi sebelum jadi Nabi, beliau adalah orang yang paling disayangi di Mekah sebelum jadi Nabi. Beliau adalah orang yang disayang orang Mekah, orang Quraisy dan suku-suku yang lain. Ketika itu berharap mudah-mudahan Muhammad Beko yang jadi pimpinan. Sakti orang Arab, orang Quraisy bertamu orang lain dibanggakan kami yang sudah pemuda cerdas. Dia akan jadi pemimpin namanya Muhammad. Sehingga di Mekah sebelum Nabi jadi Rasul, nyuruh orang yang baik, Al-Amin, orang yang paling bisa diandalkan, orang yang paling bisa dipercaya. Ketika itu juga ya Allah mengatakan kalau ada orang datang ke Mekah, dia bertanya, aku ke Mekah, sampai keluar tapi aku punya barang-barang bawaan, barang-barang berharga, kasih aku titipkan. Kalau untuk menitipkan barang yang aman, titipkan Muhammad, ini Al-Amin, ini terpercaya. Begitu Nabi Muhammad disayangi, dipuji dan dibangga-banggakan sebelum jadi Nabi. Namun ketika beliau umur 40, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, diberi oleh Allah melalui malaikat Jibril, status langsung berubah. Beliau menjadi orang yang paling dibenci di Mekah ketika itu. Coba Pak Tentu bayangkan baliknya, saat yang disayang, dibangga-banggakan, barulah menjadi orang yang paling dibenci, bahkan diusahakan untuk dibunuh. Yang banyak parahnya, yang benci ke Nabi Muhammad bukan cuma orang jauh, orang lain, pamannya sendiri benci dan ingin membunuhnya. Abu Lahab itu paman Nabi. Beliau itu saudara dari Abdullah, ayah Nabi. Abu Lahab itu namanya Abu Hakam bin Abdul Muttalib. Nah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib itu mereka kakak. Tapi yang paling benci, yang sering menghina Nabi, Abraham, termasuk juga Abu Jahal. Orang yang dahulunya menyayangi berubah menjadi membenci. Setelah itu, ketika Nabi menyampaikan dakwah, tidak bisa terang-terangan, terpaksa sembunyi-sembunyi. Lalu banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menyakiti Nabi. Namun semua usaha tersebut Nabi didampingi, Nabi digembirakan oleh istri beliau yang bernama Khadijah. Sehingga bapak orang pun balik, tapi orang rumah mendukung ringan terasa. Apa-apa pun, bagaimana keadaannya semua, bagaimana kehebatannya, dia tidak akan berdaya kalau ibu-ibu tidak mendukung perjuangan. Tapi kalau seandainya didampingi oleh istri yang mendukung, siapapun lawan
Ketika permusuhan kepada Nabi selama mencabut meninggal itu tamparan yang luar biasa. Presiden kalau mati istrinya betul masuk mono putih Nabi masuk. Nabi dalam perjuangan menyelamatkan Islam meninggal istrinya pada tahun ke-10 kenabian. Tidak lama sesudah itu meninggal pula Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abu Talib ini orang kafir tapi mendukung perjuangan Nabi. Jadi bisa dari kata-kata untuk menegakkan agama Allah. Ada pula orang yang tak seagama simpati menolong. Contohnya Abu Talib. Abu Talib ketika beliau hidup tidak ada yang berani mengganggu Nabi sebab dia mengatakan tidak akan membiarkan seorang pun menyentuh Nabi. Bahkan Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, jasa Abu Talib untuk dakwah Islam luar biasa. Ini yang membela, ini yang ajak anak-anaknya, wahai anak-anakku ikuti Muhammad, ajarkan benar. Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib itu masuk Islam, dia disuruh di antaranya Ja'far. Ini yang membela Nabi dengan hartanya, dengan nyawanya. Kok jasa Abu Talib dan untuk Islam mungkin sahabat-sahabat Nabi yang lain. Satu saja kekurangannya, saya sampai matinya tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Bahkan Bapak dan Ibu yang muliakan yang memang Nabi sendiri itu Nabi kata kulai tidak bersaudara. Karena ayahnya meninggal, beliau masih dalam kandungan. Jadi kalau Nabi mengecek bapakku muka surga Abu Talib, dari banyak bapak begini. Bapak dah meninggal jadi yatim, tapi dengan adanya Abu Talib, malah saudara apa mendapatkan dua. Abu Talib menyayangi Nabi, menyayangi dua, bahkan melebihi anak-anaknya sendiri. Yang membuat Nabi bersedih, begitu banyak jasanya untuk Islam sampai mati tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang amalkan, ketika syakaratul maut, Nabi mainkan wahai paman, jasa paman keadaan kebahagiaan, pertolongan paman untuk Islam gak ada, ucapkanlah paman la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Cie tinggal ini. Abu Talib tahu Islam kuat agama yang betul. Islam ini agama yang benar. Hatinya mengakui, tapi saat kita masuk Islam dikarenakan dia udah bayar Talib, sempat engkau masuk Islam tak curi yang ada ikannya. Orang yang menyebut Abu Talib pemuka Quraisy milik seluruh bangsa, inilah meninggalkan ajaran nenek moyang, dia masuk Islam. Engkau adalah bapak bangsa, engkau milik semua kaum. Engkau ini bapak pemersatu. Kalau engkau masuk Islam, sejarah akan mencatat air tercoreng di kening. Engkau akan dibuang sebagai tokoh Quraisy. Kata Abu Jahal Abu Talib. Ragu Abu Talib, wahai paman, tidak ada bumi itu paman. Paman akan meninggal. Ucapkanlah paman. Kalau paman mengaku Islam buatku. Satu kamu ngecek boleh dalam. Ingat Abu Talib, jangan sampai engkau di akhir hayatmu engkau dibuang, engkau tidak lagi diakui sebagai bapak bangsa. Dan meninggallah beliau dalam keadaan tidak Islam. Bertanya Abbas, Abbas itu adik dari Abu Talib, Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Muhammad, Abu Talib itu banyak jasanya untuk Islam, tapi cuma tidak sempat mengucapkan kalimat syahadat. Di manakah tempatnya? Kata Nabi, Abu Talib tempatnya dia di neraka yang paling atas. Apinya cuma sampai mata kaki, badannya sampai kepalanya tidak aneh, tidak teraka aja. Kalau api cuma ada sampai pegangan kaki, nyo di neraka banyak memakai sandal dari api.
Cuma itu hukuman untuk Abu Talib, hukuman dan pada ringan. Deknya udah Islam, deknya semua ada Islam. Cuma deknya memakai terompah api menggalakkan anak-anak. Itu hukuman dan pada ringan di neraka. Tidak dibakar, tapi pakai terompah api menggalakkan anak-anak. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan dalam keadaan orang sedang memusuhi, musuh banyak, bermacam-macam celaan, fitnahan, bapak sedang marah, istri meninggal, paman pun meninggal. Pada tahun 10 kenabian, maka dikenal tahun Amul Husni, tahun duka cita. Dalam keadaan seperti itu, Bapak dan Ibu yang telah muliakan, Allah ingin menunjukkan dan memberi pelajaran bahwa selama ini Allah tidak membiarkan lagi. Allah bukannya tidak tahu, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu kira Allah tak tahu perbuatan orang zalim, udah yang jahat Islam. Jangan kira Allah tak tahu. Cuma Allah sengaja membiarkan sebagai ujian. Dan Allah ingin menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, bahwa perjuangan Nabi Muhammad ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dia memberikan itu kesempatan untuk Isra dan Mi'raj. Sejak itu Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, pulang Isra Mi'raj. Dan namun setelah itu ada ulun perintah hijrah ke Madinah. Bapak mesti pindah, ibarat tanam, lah diulang tanam, tadinya pupuk, jangan tumbuh mati malah. Lah kamu diulang tanam, kemudian dijual, pindah ke tempat lain. Jangan tanah itu, tak mungkin tanahnya tandus, tak ada humus, tak ada apa. Pindah tanam tempat mudah-mudahan menjadi. Makanya ketika di Makkah, lah 30 tahun Islam saja berkembang. Akhirnya dapat perintah untuk hijrah. Nah, setelah hijrah ada beberapa peperangan yang diikuti oleh Nabi dan kaum muslimin. Bapak dan Ibu yang memuliakan, begitulah perjuangan mendakwahkan agama, memperjuangkan agama dan pengorbanan untuk mendakwahkan Islam sampai akhirnya Islam kena diawak, sampai Islam kasih Allah. Itu bukan main-main, itu dengan perjuangan para ulama, dengan pengorbanan darah dan air mata. Tanda Bapak dan Ibu, itu pertanda Islam ini nikmat Allah yang paling berharga. Untuk menyampaikannya, untuk mendakwahkan Islam, syaratnya mengikuti Nabi diutus oleh Allah. Saja Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Islam ini nikmat Allah yang paling berharga, kenapa Nabi mengalami berbagai macam penderitaan sampai meninggalkan negeri? Nah, coba Pak Ibu bayangkan, hijrah ke Madinah itu tidak sama di jalan-jalan, tidak model transmigrasi, tidak ada orang pindah, tak. Hijrah ke Madinah itu orang yang di Makkah, orang lantak negari, punya sekolah paling pucuk, pindah ke Madinah, tinggal sama orang. Cuma bawa baju yang di badan, balik dengan. Di mana orang kaya, orang terpandang, orang punya kedudukan, kini pindah ke Madinah menjadi orang biasa. Itu balik. Beda dengan merantau di kampung miskin, tanah hati terjual, merantau motor berubah nasib. Berbeda di komunikasi, di kampung tak tanah. Kalau aku pindah, dapat tanah 1 hektar, pindah baru jawab pada saya. Namanya transmigrasi. Tapi kalau hijrah pindah di Makkah orang kaya, orang terpandang, orang punya kedudukan, pindah ke Madinah jadi orang biasa tak punya apa-apa. Itu ringan kepada. Tapi itu dilakukan demi menjaga dan mempertahankan akidah. Bapak dan Ibu yang muliakan, nikmat
nikmat Allah yang banyak beragam Islam. Islam ini kalau kita ambil perumpamaan itu sama dengan kuasa satu. Kalau dalam Islam dapat nilai satu. Kalau itu kalau tambah nol di belakang kuasa satu 10 nilai. Ini Islam kalau udah pakai tambah nol cek lain 1 nilai. Ini Islam kalau pakai ancak elok tambah nol itu 1 nilai. Semakin banyak kelebihan yang dimiliki oleh orang Islam, sama ibarat nol di belakang angka 1. Kalau ada di belakang angka 1, nolnya akan berani lagi. Serta. Kok ada di belakang angka 1, nolnya 9 berani lagi. 9. Kalau ada nolnya 100, tidak ada angka 1 berani. Banyak-banyak nol, tidak ada angka 1, tetap nol. Walladzina kafaru a'malahum kasarab. Orang kafir, orang yang tidak Islam, semua yang mereka miliki nilainya nol di mata Allah. Orang kaya tidak Islam, orang bapak tidak Islam, kaya tidak Islam, pakai tidak Islam, nol. Kalau yang mati tidak membawa apa-apa, karena pangkat dan jabatan akan ditinggalkan. Satu-satunya yang akan dibawa mati, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan mati sebagai muslim. Nah, ayat 10. Bapak dan Ibu yang telah muliakan sebagai pesan sebelum taklim ini kita tutup. Islam itu mesti kita jaga. Bab itu, kalau kini ada upaya-upaya orang untuk mengkaburkan Islam dari negeri yang kita cintai ini. Ada orang-orang yang dia punya ingin dan dia untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, tapi Allah pasti akan menyempurnakan cahaya. Kini go Bapak dan Ibu, memang ada upaya yang sistematis, terstruktur, punya rencana, gak ada biaya. Bahkan umat Islam di Indonesia meninggalkan Islam secara perlahan. Tidak kecewa Bapak dan Ibu, aduh, biayanya gak ada. Programnya rapi. Kini Bapak dan Ibu yang menggunakan banyak kita dengar standar pernyataan orang ingin melemahkan akidah. Karena akidah itu ibarat fondasi masjid, tiangnya kokoh beton, dindingnya beton, tapi fondasinya rawa, fondasinya tidak kokoh. Maka beton, tiang, dinding, lama jalan roboh. Kalau fondasinya lama, Islam pun begitu. Badannya dua Islam seseorang, tapi kalau akidah tidak mantap, akidahnya rapuh, lama jalan lemah Islamnya. Nah, ini di antara pernyataan yang dipegangan orang yang ingin melemahkan akidah Islam. Pertama, semua agama itu sama. Tidak usah sebanyak mana agama, semua agama itu sama. Lain pernah Bapak dan Ibu mendengar saya baca seorang jenderal nyunda ulama, tugasnya tidak itu. Jenderal itu tugasnya menjaga keamanan, baik dan Papua tugasnya. Tapi nyoba komentar tentang Islam. Bagaimana tidak perlu menanti mana, tidak perlu dalam mana, semua agama ini sama. Bapak dan Ibu yang tak muliakan, itu akidah nanti. Kalau pernyataan itu tidak kita bolehkan, bisa melihat orang Islam artinya merasuk, bukan semua nama sama, tidak perlu dalam orang.
yang patuh cuma Islam. La ilaha, tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan cuma Allah. Aku agama yang meyakini ada Tuhan selain Allah, itu agama sesat. Itu makna syahadat. Nah, kini mengatakan semua agama sama. Berarti itu menolak syahadat. Syahadat la ilaha, tidak sama. Yang lain bukan Tuhan, yang lain bukan agama, yang lain sesat. Yang betul cuma Islam, Tuhan cuma Allah. Itu belum syahadat. Kalau sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan, iblis juga percaya Allah Tuhan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhanku, kata iblis berdoa, anzirni ila yaumi yub'atsun, panjangkan umurku sampai hari kiamat ya Allah. Iblis berdoa minta ke siapa? Meminta ke Allah. Ayat mintanya panjang umur sampai hari kiamat. Artinya iblis percaya Allah itu Tuhan. Iblis yakin yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Jadi kalau sekedar percaya kepada Allah, iblis juga percaya kepada Allah. Kalau sudah meyakini Allah itu Tuhan, Abu Jahal, Abu Lahab juga meyakini Allah Tuhan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah. Seandainya wahai Muhammad, engkau tanya Abu Lahab, engkau tanya Abu Jahal, engkau tanya orang Quraisy, man khalaqas samawati wal ardi, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka mengakui Allah. Jadi kalau sekedar percaya Allah, orang kafir ada yang percaya kepada Allah. Cuma Islam itu intinya amu mengatakan yang lain salah. Harus mengakui yang lain tidak benar. La ilaha, tidak benar. Illallah, kecuali Allah. Berarti sama enggak? Agama yang mengakui Tuhan atau yang lain dengan agama yang Tuhan dan Allah itu berbeda. Jadi pernyataan semua agama sama berarti membatalkan dari syahadat murtad. Yang kedua, ada seorang kiai ceramah di Mabes Polri, namanya Kiai Syakur. Apa Kiai Syakur? Islam bukan agama yang sempurna. Mana ada di dunia ini kesempurnaan? Pernyataan tentang akidah. Islam bukan agama yang sempurna. Mana ada kesempurnaan di dunia ini? Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, di dunia ini tidak ada kesempurnaan. Tapi agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan agama kita. Allah mengatakan agama adalah sempurna. Kiai Syakur mengatakan tidak ada yang sempurna. Percaya ke Allah kan Kiai Syakur. Yang lebih parah, jangan takut murtad. Maaf, jangan takut murtad. Sukmawati Soekarno Putri awal Islam keluar masuk itu. Komentarnya, meskipun Sukmawati keluar dari Islam, dia murtad, tapi masih berpeluang masuk surga. Mau diapakan di surga? Ada anak Sukmawati nyendak masalah, ibunya keluar dari Islam, masuk Hindu. Yang pokok ibunya tidak menyembah Yesus. Selagi tidak menyembah Yesus, biarlah tidak hanya menyembah. Padahal Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, ada kata Allah. Wa wasa biha Ibrahim bani wa Yaqub. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anakku, inna Allah astafa lakum din, Allah telah pilihkan untuk kalian kamu, yaitu Islam. Allah yang pilihkan. Menteri Bapak dan Ibu kuat sebagai seorang mukmin, percaya ke Allah, dipilihkan Allah itu dalam cara tuak pilihan yang baru.
Baju pilih mana orang ya? Dipilihkan ke Allah Islam. Awak pilih yang lain. Nah, ujung ayatnya la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati melainkan mati sebagai muslim. Allah mengecek kalau kamu mati jangan sampai mati dalam keadaan tidak Islam. Sebab wa bayyana tadi bainal islami dan fala yuqbala minhu. Siapa mati yang tidak Islam, Allah tidak akan menerima. Lalu Allah mengatakan jangan takut mati. Kalau mati masih berpeluang masuk surga. Kecil Allah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Akan berbahaya. Nah, yang terakhir yang pertama untuk Allah. Jas azan pun mesti diatur, mesti dilunaan. Sebab kalau azan di waktu yang bersamaan, tanda dia orang. Sama seperti kalau doa dia mengomong bersamaan, tidak. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, terlepas dari siapa yang berbicara, ibu-ibu kasih tahu azan di waktu bersamaan, nyusamo jual dia mengomong sama waktu bersamaan, manggaduh. Terserah siapa yang penting isi perkataannya melecehkan. Azan panggilan paling mulia. Anjir tidak dapat terima najis. Gonggongan aja disambungkan doa azan. Coba ya kan Bapak dan Ibu ya Allah muliakan. Nabi itu Islam pun ditinggal Makkah. Orang Islam untuk membela Islam ditinggalnya rakyatnya di Makkah baik kalau kita mati demi membela la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ada orang Islam nyelekehkan agama sunnah. Kok orang kafir mengejek masih akwaknya beda agama. Tapi ini umat Islam semua agama sama, jangan takut-takut. Azab di waktu yang bersamaan, mengaduh sama jangan yang ngomong waktu yang bersamaan. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, saya ada rencana masjidku minyo dipakai belum ini. Bulan puasa kalau minta tarangan, menjaga cuma sahur, kurang tarawih, kurang tadarus, lepas puasa sebenarnya. Lepas dia punya puasa kalau tadarus. Tu baca kira, kurang yang kami berkaitan soal pemakin itu. Baik kutian tidak. Kini dia minta azan pakai isyuk azan tak boleh. Seperti di Singapura. Habis isyuk, masjid pun dilarang seperti di India. Kalau agama tak terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu mutimul Allah pasti menjaga agamanya. Betul. Islam tidak akan bisa dipadamkan oleh siapapun. Ibarat ular yang menutupi matahari jauh, tidak mungkin berhasil. Ular menutup langit, tidak mungkin berhasil. Islam tidak bisa dipadamkan, tapi umat Islam tidak ada jaminan tidak bisa dimurtadkan kalau tidak terjadi. Maka Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, satu persatu dia tidak mantap lambangan umat Islam yang pindah agama. Ulang Minang satu dalam ini. Ulang Minang yang dirantau yang pindah agama Pakistan. Di Jakarta itu ada gereja, bagi rumah adat gereja Minang Sayur. Ulang Minang agama Kristen lah akeh tiga-tiga. Agama kalau tidak dijago, Islam pun tak ada. Keluar Islam, masuk Kristen, Ulang Minang. Tapi orang Barat masuk Islam. Betul kata Mayyatan minkum andini fasawfa yatillahu biqaumin. Siapa yang murtad dari agama Islam, maka Allah akan ganti dengan satu kaum. Seorang yang murtad sakampung masuk Islam pengganti. Cuma dia bahwa di negara Jawa siapa orang-orangnya meninggal agama, didapat orang lagi masuk Islam.
Tidak ada jaminan ibu ini Islam Rami ke Surau. Tapi sesudah awak ada anak awak, kalau tidak dikuariskan Islam, lah ada jaminan Islam itu seperti ini. Ini Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, terakhir dalam tausiah Islam ini, kewajiban ayah cuma ke anak bukan bagi makan, bukan memberi anak dapat kado, bukan memberi rumah anak, bukan itu kewajiban. Ku anfusakum wa ahlikum nar. At-tahrim. Kewajiban ayah ibu karena jaga dirimu dan anakmu jangan sampai masuk ke neraka. Itu tugas. Kalau banyak makan, mencari pipih, itu tugas Allah. Awak cuma tambah lalu. Jangan disangkut. Kau tak cari ini sebelum gua tak makan dah. Jangan macam itu. Kau tak terus sampai cari gua tak makan dia. Jangan macam itu. Yang mengerti apa? Kati gua yang cuma deh. Rasa kiamat dia melalui yang cuma deh. Lah meninggal yang cuma deh. Rasa kiamat dia melalui yang lain. Ulang-ulang yang melalui itu. Jadi cuma yang memuliakan yang mesti kita pahami. Yang dimakan di anak awak bukan rasa awak. Ada orang ustaz tak pulang ke keluarga gajianmu cuma 1 juta, dia 1 juta, kenapa kau keluarga? Supaya jadi 2 juta, awak 1 juta, orang awak 1 juta, kedua tu 2 juta. Bukan rasa awak yang berjumpa. Awak sudah 1 juta, atau menikah, tiba-tiba ini mau pintu Islam, berarti orang awak ada 1 juta. Ini apa dia 1 juta sudah lain. Dia pada pun ngurus sendiri. Kalau orang rumah takut tidak anak, dibuat tak makan. 2 juta banyak juga. Kalau mesti yang 2 juta suami istri dibagi itu anak, tapi anak pun punya usaha. Yang dimakan di anak bukan rezeki anak itu, tapi rezeki mereka sendiri. Abang punya prinsip agama itu prinsip mana banyak anak banyak sakit. Surah itu ujian sekian, tambah ayat itu sekian, tambah anak itu sekian, anak 10, kemudian sekian. Itulah pasti. Ini tak diajar anaknya untuk waktu kelahiran keluarga bencana. Pokok banyak kita makan. Sehingga rasa ini anakku dulu. Tapi percuma di keluarga bencana, udah semua masih dulu. Semuanya tidak. Bila pakai berkurangi jumlah itu, tapi ketika jalan semua lah dibuat masuk ke syariat banyak. Maka jemaah yang Allah melihat disebutkan di Islam ini adalah agama Islam ini umat yang paling berharga. Pegang era-era sampai mati. Biar orang ini lebih hancur, biar tanpa kita agama jangan sampai hilang. Sebab kalau datang hari kiamat, toh semuanya akan hilang. Yang akan kita bawa mati adalah agama, keyakinan. Bersyukur Allah minta ulang siaran Islam dari Arab baru tiba juga. Kalau tak tiba Islam dari Arab, mungkin sama tu orang Arab tak tahu alasan. Apa itu kan Islam lah yang mengajar, haram. Islam lah yang mengajar hubungan suami istri dengan jalur pernikahan. Islam lah yang mengajar kalau mati ada surga, ada neraka, ada dosa, ada malaikat. Bodak itu hidup kita ini mungkin persis seperti binatang. Maka Bapak dan Ibu yang Allah mudah-mudahan Islam dan Mi'raj kita memperingati bagaimana perjuangan Nabi, pengorbanan Nabi dan umat Islam zaman itu sehingga Islam sampai ke negeri kita. Ini hikmah yang bisa kita ambil. Jangan mau apapun taruhannya agama jangan menghutang. Kau gara-gara kamu nikah suami beda kamu ketika datang kos bisa nikah ini. Alangkah remehnya hidup ini, dunia yang sebentar kita ganti dengan agama yang selama-lamanya. Mungkin itu sudah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terima kasih kepada pengurus atas undangan silaturahmi. Yo jauh dan tinggi. Sahabatnya daripada panjang sama. Kasih buku jauh, tapi tak ada yang satu hal ini bicara Pak Presiden.
Batraga semua ibu-ibu. Saum ini baru dikasih Allah. Mudah-mudahan sebagaimana hari ini kita berkumpul di masjid ini, Allah mengumpulkan kita bersama di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.